Yo semuanya, jadi AMD baru aja merilis Ryzen 3100 dan 3300X pada tanggal 7 Mei kemarin. Tapi di saat yang bersamaan, ada kemungkinan kalian melewatkan sebuah informasi penting yang juga muncul pada saat yang bersamaan. Dan itu adalah informasi yang lebih detail mengenai motherboard terbaru yang juga akan segera dirilis oleh AMD, yaitu B550. Kalian akan mendapatkan PCIe 4.0, Dual GPU support, dan akan dibanderol mulai dari $100. Motherboard ini nggak akan berada di pasaran sampai tanggal 16 Juni. Dan juga nggak akan support untuk Ryzen CPU generasi pertama dan yang kedua. Jadi pada kesempatan kali ini, gue akan coba memberikan sebuah informasi yang cukup detail buat kalian mengenai motherboard ini. Untuk menjawab sebuah pertanyaan dasar yang selalu muncul untuk kalian para perakit PC. Yang mana adalah, beli sekarang atau tunggu. Dan kata tunggu di sini yang dimaksud itu adalah untuk motherboard B550 tentunya. Dan untuk saat ini, seenggaknya ada 5 motherboard yang bisa kita lihat di sini. Oke, langsung aja gue akan bahas. Let's go. Sebelum lanjut lebih dalam lagi, pada dasarnya ada kabar baik dan kabar buruk untuk motherboard ini. Kabar buruk yang terlihat jelas adalah bahwa motherboard ini hanya akan mensupport Ryzen 3000 series dan 4000 series. Untuk 3000 series sendiri nggak termasuk 3200G dan 3400G EPU. Karena ini merupakan 12 nanometer yang sebenarnya adalah 2000 series. Kalau lo penasaran kenapa kok ada limitasi ini, hal ini dikarenakan AM4 udah bisa dibilang cukup lama dan udah terlalu banyak CPU-nya. Programmable memory yang digunakan untuk menyimpan data di BIOS kalian memiliki resource yang terbatas. Dan pada dasarnya, setiap ada rilis CPU baru, list CPU tersebut akan disimpan di tempat itu sebagai sebuah list. Sederhananya, board ini nggak memiliki cukup ruang untuk menyimpan informasi supported CPU untuk seluruh CPU yang ada sebelum 3000 dan 4000 series. Sehingga untuk list CPU yang udah lama harus dibuang dari daftar supported CPU tersebut. Seenggaknya ini adalah cara yang menurut AMD cukup simpel untuk mengatasi masalah ini. Meski begitu, kemungkinan yang marah atau bete atas keputusan ini adalah bagi mereka yang mungkin merasa puas dengan Ryzen generasi pertama atau kedua yang mereka miliki saat ini. Dan nggak pengen upgrade CPU mereka, tapi mereka pengen upgrade motherboard mereka, entah apapun alasannya. Dan gue merasa ini jarang banget terjadi sih. Andai kata lo mau upgrade motherboard, biasanya karena lo pengen dapetin PCIe 4.0, yang mana pengen lo pakai buat Ryzen 3000 series atau 4000 series CPU. Atau lo pengen upgrade untuk meningkatin efisiensi atau IPC performance dari 7 nanometer Zen 2 yang mungkin lo udah pakai motherboard untuk support 3000 dan 4000 series. Tapi lo pengen dapetin akses ke PCIe 4.0 support. Nah, dari gambar ini, kita juga udah bisa lihat bahwa untuk future AMD Ryzen desktop processor dengan arsitektur Zen 3 hanya akan disupport oleh X570 dan B550. Jadi dengan kata lain, B450 dan sebelumnya nggak akan bisa dipakai untuk future processor dengan arsitektur Zen 3, misalnya 4000 series. Tapi, misal kalian ingin upgrade-nya itu ke 3000 series, kalian masih bisa pakai B450 dan X470 untuk handle prosesor tersebut. Meski misal kalian upgrade ke B550, kalian bakal bisa pakai baik 3000 atau 4000 series, yang mana akan dirilis di bulan Juni nanti. Nah, apapun opsi kalian, seenggaknya satu hal yang masuk akal adalah bahwa AM4 socket masih digunakan di sini. Ngomongin soal masuk akal, Ryzen 3 3300X dan 3100 merupakan sebuah prosesor terbaru dari AMD yang bisa dibilang sangat masuk akal. Gue udah bahas mengenai kedua prosesor ini secara detail, jadi kalau misalkan kalian belum nonton, kalian bisa tonton video gue ini yang akan gue info linknya di atas video gue ini. Nah, kedua prosesor ini udah support PCIe 4.0. Tapi untuk saat ini kalian bakal membutuhkan motherboard X570 agar bisa mendapatkan keuntungan dari bandwidth yang diberikan oleh PCIe 4.0. Meski begitu, X570 harganya cukup lumayan bro. Di Topet aja harganya masih berkisar mulai dari 2,8 jutaan. Jadi gue bisa bilang bahwa B550 ini akan menjadi sebuah opsi yang masuk akal dengan support generasi keempat kalau dilihat dari sisi harga. Karena harga yang ditawarkan akan lebih murah dari X570. Meski mungkin nggak akan terlalu jauh untuk selisihnya. Tadi gue sempat bilang bahwa harga B550 akan mulai dari $100. Tapi tebakan gue adalah untuk board yang bagus buat B550 ini. Baik dari power delivery dan aspek fitur serta performa. Mungkin akan dibanderol di harga 150 sampai $160.
Nah, sekarang coba kita bahas mengenai fitur apa yang berubah untuk B550 chipset ini. Ini adalah sebuah gambar yang kira-kira memberikan informasi perbedaan antara chipset B550 dengan B450 dan X570. Secara gampangnya B550 bisa dibilang hampir mirip dengan X570. Mulai dari CPU graphic support yang udah di-upgrade menjadi PCIe 4 dan juga CPU storage support yang udah menggunakan PCIe generasi keempat. Untuk GPU mungkin nggak akan terlalu ngefek dengan adanya PCIe 4.0 ini. Karena udah ada cukup bandwidth untuk GPU modern saat ini dengan hanya menggunakan PCIe 3.0. Tapi buat NVMe SSD, PCIe 4.0 akan menjadi sebuah upgrade yang sangat baik untuk kecepatannya ketimbang PCIe 3.0. Lalu lo juga akan mendapatkan USB 3.2 generasi kedua yang mana dilengkapi dengan 4 kali super speed pada 3rd Gen Ryzen 3. Dan juga akan memiliki dual graphic support. Untuk perbedaan yang terlihat di sini adalah untuk koneksi chipset ke CPU yang mana pada X570 menggunakan PCIe 4.0, sedangkan di B550 menggunakan PCIe 3.0. Ini artinya bahwa additional PCIe expansion slot dan M.2 slot yang berfungsi melalui chipset nggak akan support PCIe 4.0. Nah, itu kurang lebih adalah untuk fiturnya. Sekarang kita akan coba lihat ke motherboardnya sendiri. Di sini gue memiliki 5 gambar dari B550 ini, mulai dari Asus, ASRock, Biostar, MSI, dan Gigabyte. Meskipun AMD menginformasikan bahwa nanti ada lebih dari 60 motherboard untuk B550 ini semua sebenarnya merupakan high-end B550 motherboard. Jadi kemungkinan board ini akan lebih mahal, tapi tentunya gue berharap ini nggak akan semahal X570. Oke, mulai dari yang pertama di sini adalah ROG Strix B550e Gaming, dan fitur terbesar dari motherboard ini adalah Power Delivery Configuration, yang mana gue nggak bisa bahas di video gue saat ini. Untuk power connection terlihat menggunakan 8+4 pin ya untuk motherboard ini. Di sini juga terdapat addressable dan non-addressable RGB fan header, dan juga dilengkapi dengan debug LED. Fitur yang sangat terlihat pada mid-range sampai high-end motherboard adalah tersedianya USB 3.2 front panel connector. Kalian juga akan dapat dual M.2 drives, lengkap dengan heatsink dan CMOS baterai yang tampak unik, karena gambar dari logo ROG, dan juga fixed I/O shield yang sepertinya ada RGB lighting-nya juga. Sekarang lanjut ke B550 motherboard dari Gigabyte, yaitu Aorus Master, yang sepertinya juga ada versi B450 dan X570 kalau nggak salah. Dan itu cukup terkenal dan harganya juga cukup masuk akal. Secara gambar terlihat memiliki desain yang menjanjikan ya. Dan di bawah motherboardnya nampak addressable dan non-addressable RGB header, sama seperti yang ada di Asus tadi. Tapi bedanya untuk bagian atas, motherboard ini juga dilengkapi dengan kedua RGB header, yang mana pada Asus tadi hanya ada non-addressable aja untuk bagian atasnya. Power connection juga sama menggunakan 8+4 pin. Lalu di motherboard ini juga menggunakan LED debug. Tapi kayaknya kita nggak menemukan USB 3.2 front panel di motherboard ini. Motherboard ini juga dilengkapi dengan 3 buah M.2 slot dan juga menggunakan fixed I/O shield. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke MSI MPG B550 Carbon Wi-Fi. Untuk power connection sama kayak Asus dan Aorus. Lalu ada addressable RGB LED header di atas. Lalu di sini ada USB 3.2 Gen 2 juga dan RGB LED header tambahan di bagian bawah. Lalu 2 slot M.2 slot dengan heatsink. Tapi kalau gue lihat gak ada debug LED di sini. Secara desain sih oke ini motherboardnya. Terlihat menjanjikan juga. Lalu di sini juga ada ASRock B550 Taichi, yang mana kalau kita lihat secara desain lebih cenderung ke warna emas-emasan. Emasnya tuh lebih kayak bronze gold gitu loh, kayak Aztec gitu kalau gue lihat. Dan masih sama bahwa terdapat LED header di atas. Tapi untuk power connection di sini kalian akan dapetin 8+8 pin konektor. USB 3.2 Gen 2 juga terlihat di motherboard ini, which is good. Lalu juga dilengkapi dengan LED debug. Kalau kalian lihat di bawah ini ada semacam seperti cover ya. Jadi sedikit susah buat gue untuk melihat M.2 slot configuration berdasarkan gambar aja. Cuman gue yakin sih di bawahnya itu ada M.2 slotnya. Lo juga dapetin fixed I/O shield sama seperti sebelumnya dan Wi-Fi juga. Lalu ada dari Biostar yaitu Racing GTQ B550. Dari semua motherboard yang tadi gue lihat kayaknya dilengkapi dengan Wi-Fi semua. Kecuali yang satu ini. Gue sih nggak bisa yakin 100%. Tapi seenggaknya dari yang gue lihat dari gambar ini nggak ada penampakan antena Wi-Fi-nya di belakang. Power connection di sini menggunakan 8 pin konektor karena faktanya ini juga adalah motherboard micro ATX. RGB LED di atas yang nampaknya adalah 2 addressable dan 1 non-addressable. Nggak ada USB 3.2 Gen 2 front panel juga di motherboard ini.
yang mana sedikit disayangkan, tapi terdapat 2 M.2 slot expansion di sini, seperti yang kita lihat, meskipun kayaknya cukup pendek ukurannya. Nah, tadi itu kira-kira beberapa pilihan motherboard B550 yang akan segera available soon. Sebagai penutupan, gue ingin sedikit menginfokan 2 berita terbaru baik dari AMD maupun Intel. Mulai dari AMD. Kita udah mendengar dan gue udah bahas di video gue yang lain bahwa mereka akan segera launching Ryzen 4000 series yang juga belum tahu kapan untuk tanggal pastinya. Kita udah mendengar dan udah gue bahas juga di video gue yang lain bahwa mereka akan segera launching Ryzen 4000 series yang gue juga belum tahu kapan tanggal pastinya. Secara publisitas, mereka nggak harus mengumumkan bahwa Ryzen 3 4000 series akan dapat digunakan pada motherboard B550 dan X570. But they did. Jadi gue sangat mengapresiasi hal ini. Sedangkan dari Intel, mereka akan segera merilis motherboard dengan soket LGA 1200 terbaru mereka untuk Comet Lake S 10 Gen CPU, yang mana masih belum bisa memanfaatkan PCIe 4.0 support. Tapi kita juga udah dengar bahwa generasi ke-11 dari Intel, yaitu Rocket Lake, dikabarkan akan menggunakan PCIe 4.0 yang kemungkinan akan keluar di akhir tahun 2020 atau awal 2021. Meski begitu, beberapa manufaktur motherboard kayak MSI, Gigabyte, dan Asus secara spesifik udah menyenggol mengenai support PCIe 4.0 pada motherboard Z490 mereka yang baru. Meskipun 10 Gen Intel hanya bisa mentok di PCIe 3.0. Oke, itu aja video dari gue. Gue sangat berharap agar video ini bermanfaat buat lo semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe misalkan merasa video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. See you later, bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian merasa video ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk subscribe channel gue ya. Thank you.